Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC gaming dan juga editing lah, seperti contoh yang ada di sini yang bertemakan full putih yang dimana di harga 7.200.000 ya, hampir di 7,2 lah. Dan apakah ini worth it atau tidak? Menggunakan Core i5 Gen 10 10400F dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini, yang dimana dia tuh second ya, bukan baru. Kalau part-part yang ada di sini dia tuh ada yang second dan juga baru, meskipun secondnya cuma ada dua di GPU dan juga di harddisknya, meskipun part-part yang lainnya dia itu baru di harga 7 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Dan juga bertemakan dari segi full putih, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 10 10400F yang tray ya, bukan yang ada boxnya. Kalau yang ada box biasanya tersebut itu lebih mahal, tapi kalau yang ini yang tray di harga 1,520.000 ya, agak naik sedikit ya. Kalau yang sebelumnya itu turun di 1,4an, tapi sekarang naik sedikit di 1,520.000, nggak masalah sih. 6 core 12 thread, meskipun harganya lebih murah Core i3 Gen 12, tapi beda dari segi multicore-nya, dari segi 6 core 12 thread yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini bukunya ASRock B560M HDV M.2 di harga 1.220.000. Ini yang serinya B560 ya, bukan yang serinya H510, jadi lebih bagus lah. Apalagi untuk upgradable ke depannya bisa ke i7 maupun lebih, dan juga Gen 10 maupun Gen 11 menggunakan buku yang ada di sini terbilang paling murah lah di 1,2 jutaan yang serinya B560, tapi terjamin lah untuk mereknya ASRock, seperti contoh yang ada di sini boardnya. Dan lanjut saya menggunakan ini RAM dari Adata XPG Gamix D10 yang berwarna putih semua, 2x8GB atau 16GB, seperti contoh yang ada di sini, berwarna full putih. Sesuai dari segi temanya, berwarna full putih semua, udah lebih dari cukup lah di kecepatan 3200. Kalau yang serinya Gen 10, apalagi yang mempunyai B560M, dia itu support lah untuk 3200. Tapi kalau yang serinya B460 itu juga belum support 3200 untuk yang serinya Mobo Gen 10. Tapi kalau yang ini Gen 10 maupun Gen 11 itu bisa jadi aman lah memakai ini di harga 620.000, garansinya lifetime. Dan lanjut saya menggunakan ini GPU dari ini ya, mereknya Furion GTX 1660 Super, yang dimana ini tuh second ya, bukan baru, di harga 1,7 juta. Banyak banget orang yang menjual ini di marketplace, jadi mana di harga 1,7 juta ya paling worth it lah daripada membeli baru GTX 1650 di harga 2 jutaan maupun yang lainnya. Ini performanya lebih bagus dari itu, tapi tergantung selera kalian sih, cari second atau yang baru, tergantung pilihan kalian, tergantung budgetnya juga. Tapi kalau yang ini di harga 7 juta terbilang rekomend lah menggunakan ini GTX 1660 Super. Seperti contoh yang ada di sini, bermodalkan Furion, butuh 8 pin power dual fan. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD dari Kio yang ada di sini adalah Kio K350 Ultimate di harga sekitar 300 ribuan. Kecepatannya tersebut itu up to sampai di 3500 kalau yang di sini ya. Dan juga plusnya itu ada heatsink tambahan seperti contoh yang ada di sini, atau penampakannya di bagian tengah sini ada heatsink tambahan supaya lebih mendinginkan ke suhunya. Tapi ini yang 256GB untuk Windows dan juga beberapa aplikasi udah lebih dari cukup untuk ini di harga 300 ribuan. Dan juga tambah saya menggunakan harddisk juga 500GB, udah saya tancapkan di bagian bawah sini, yang dimana di harga 150.000, 500GB dia itu second ya, bukan reverse ping. Ingat, bukan reverse ping, dia itu second, terbilang murah untuk di 500GB ya, lumayan lah untuk menyimpan file-file yang lainnya. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Cooler Master Hyper 212 LED White Edition di harga 380.000 kalau nggak salah untuk yang ada di sini, yang memiliki 4 pipa. Dan juga penampakannya tersebut yaitu full putih, kecuali dari heatsinknya ya, dia itu berwarna silver, nggak masalah sih untuk yang itu. Dan apakah bisa mendinginkan Core i5 Gen 10 atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Terbilang cukup mahal ya, di 380.000 ya wajar sih. Dan apalagi ini mereknya Cooler Master. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply di pojok sini, First Fire 500 watt 80 plus bronze untuk mengangkat Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Ya udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya nggak sampai di 250 watt kalau nggak salah. Lihat saja nanti di akhir video. Untuk yang ini di harga di 620.000 untuk power supply-nya. Rekomend sih, karena dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini terus, yang awalnya di 450 watt sekarang di 500 sampai di 600 watt, tergantung spek kalian. Kalau ini ya udah lebih dari cukup sih untuk mengangkat prosesor maupun GPU yang ada di sini.
Dan selanjutnya saya menggunakan casing ini, Infinity Horus V2 White. Ada dua tipe, hitam dan juga putih, tapi saya memilih yang berwarna putih di harga 420.000, agak mahal sedikit ya daripada yang berwarna hitam. Tipenya MATX, ada power supply cover, dia itu sirkulasi udaranya terbilang bagus sih, karena dia itu di bagian depan ada meshnya, serta support radiator di bagian atas sini, meskipun saya tidak pakai ya, karena dia itu ada space di bagian atas sini. Di harga 420.000, cakep sih untuk yang ini, meskipun belum ada free fan-nya. Dan yang terakhir saya menambahkan ini, fan RX7 yang berwarna putih, ada 6, di bagian depan 3, atas 2, belakang 1, untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Yang dimana satuannya di 35.000 kali 6 di 210.000 untuk totalnya. Untuk fan yang ada di sini udah cakep lah, berwarna putih dan juga full putih di bagian depan, atas maupun di bagian belakangnya, sesuai seperti tema putih. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga papartnya udah saya sebutkan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 7 jutaan, 7 juta lebih sedikit, menggunakan GTX 1660 support dan juga Core i5 Gen 10 10400F. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe QK 350, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 14 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, QK 350. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan dari segi SSD maupun hard disknya. Yang pertama, SSD-nya dulu dia tuh 100% semua, dan juga NOT-nya dia tuh perfect, serta suhunya di 41 derajat. Terbilang ini masih dingin, masih berwarna hijau seperti contoh yang ada di sini, menggunakan heatsink dari bawaan QNVMe-nya. Dan lanjut di harddisknya, dia itu juga sama, 100% semua, dan juga NOT-nya dia itu perfect, serta suhunya di 31 derajat, terbilang ini bagus, dingin lah, di 30-an kecil, menggunakan harddisk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark, menggunakan NVMe QK 350, untuk membacanya mendapatkan di 2802, serta menulisnya di 2166. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 3300 per 1400. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu terpaut hampir di 500. Kalau menulisnya, dia itu melebihi di 700-an. Jadi intinya bisa dibilang ini kencang lah. Yang dimana membacanya hampir menyentuh 3000 dan juga menulisnya di atas 2000. Lanjut ke HW Monitor, menggunakan Cooler Master Hyper 212 Watt untuk meningkatkan Core i5 Gen 10, dan minimal yang mendapatkan di 35 derajat, serta maksimalnya di 64 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 35 derajat, terbilang ini dingin, di 30-an kecil. Serta maksimalnya Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling tinggi di 64 derajat, terbilang ini juga dingin lah, yang dimana intinya di bawah 70 derajat, ini masih bagus. Lanjut ke Cinebench R15, untuk OpenGL mendapatkan di 132 fps menggunakan GTX 1660 Super, serta CPU mendapatkan di 1265 CB menggunakan 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 160 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun very high. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 66 fps. Terbilang ini batas amannya lah di settingannya, mendapatkan di atas 60 fps, yang dimana standar main game di nyamannya. Lanjut ke Need for Speed Heat,
settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 70 fps. Ini pun juga masih aman lah di settingan high, masih mendapatkan di atas 60 fps di game Need for Speed Heat. Ya settingan paling aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps dan apalagi di settingan high di game Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 89 fps. Di settingan high ini rekomend sih untuk bermain gamenya di Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 65 fps. Jadi ini nyaman lah di settingan high, masih mendapatkan di 60 fps ke atas. Dan kalau kita lihat dari segi rata-rata semua game, dia itu masih sanggup lah di atas 60 fps di settingan high. Seperti contoh yang ada di sini juga Battlefield 5. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 58 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, di yang mentok paling bawah di 58 watt terbilang ini masih irit atau standarnya lah sampai di 60 watt. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 224 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming, yang mentok paling tinggi di 224 watt, terbilang ini masih aman lah, tidak boros-boros banget dalam bermain game. Tapi terkadang di berbeda game berbeda wattnya ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 7 juta lebih sedikit, apakah ini worth it atau tidak menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super, terbilang masih worth it lah. Dan lebih cenderung ke editing maupun render video maupun yang lainnya. Kalau semisal khusus bermain game, silahkan ganti ke Core i3 Gen 12, itu lebih kencang kalau bermain game. Tapi untuk editing video, render maupun yang lainnya, saya lebih menyarankan ini sih Core i5 Gen 10 yang dimana memiliki 6 core 12 thread. Untuk kebutuhan kerja, kalau gaming ya Core i3 Gen 12 lah, itu tergantung selera kalian. Dan juga sangat cocok sekali di harga 7 juta lebih sedikit mendapatkan tema full wet seperti contoh yang ada di sini. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian pilih aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super second ya, bukan baru. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.